Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Maukah engkau menjadi murid-Nya? Di perikop sebelumnya dari perikop yang akan kita renungkan ini, Tuhan Yesus mengajar kepada banyak orang bahwa Ia adalah terang dunia. Di tengah pengajaran itu, ada orang Farisi yang tidak menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Mereka membantah dan mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri sebagai terang dunia bukanlah kebenaran. Tetapi hal itu tidak membuat Tuhan Yesus berhenti. Justru Tuhan Yesus tetap melanjutkan pengajarannya dan menjelaskan dengan lebih detail tentang dirinya. Dan meskipun pada waktu itu pengajaran dan kehadirannya tidak diterima oleh sebagian orang di situ, tetapi ia tetap meneruskan pengajaran bahkan sambil menjawab pertanyaan dari orang-orang banyak yang pada waktu itu berkumpul. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa ada penolakan yang akan diterima ketika ia mengajarkan kebenaran itu kepada orang banyak. Tetapi ia tidak berhenti untuk mengajarkan kebenaran itu karena ia pun tahu bahwa akan ada yang menerima dan percaya akan dirinya. Dan ajaran itu terbukti bahwa di ayat yang pertama yang akan kita renungkan ini menerangkan bahwa ada banyak juga yang percaya, dan itu berasal dari kalangan orang Yahudi sendiri. Tetapi ada kebenaran yang menarik yang akan kita renungkan di hari ini. Seperti di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Di tengah keramaian itu dan adanya penolakan yang diterima oleh Tuhan Yesus, membuat Tuhan Yesus tidak ingin melewatkan kesempatan atau momen itu untuk meneguhkan mereka yang percaya setelah mendengar ajaran dari Tuhan Yesus sebelumnya. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka yang baru percaya itu membutuhkan bimbingannya untuk sungguh-sungguh menjadi murid-muridnya dibanding orang-orang yang menolaknya. Lalu apa yang dapat kita renungkan dari pengajaran Tuhan Yesus kepada mereka yang baru percaya itu? Ketika mereka percaya kepadanya sebagai Nabi Agung, mereka memberi diri untuk menjadi murid-muridnya. Sekarang, pada saat mereka mulai masuk sekolahnya, dia menentukan ini sebagai aturan tetap bahwa dia tidak mengakui siapapun sebagai murid-muridnya kecuali mereka yang tetap dalam firman-Nya. Ini adalah pendapat dari salah satu penafsir Alkitab. Ya, Tuhan Yesus menginginkan komitmen, menginginkan ketaatan mereka yang baru percaya itu kepada ajaran yang benar, ajaran yang keluar dari mulutnya. Mereka yang ingin jadi murid Tuhan Yesus tidak hanya berhenti sampai dipercaya saja, tetapi tahu bahwa konsekuensi dari percaya adalah ketaatan, adalah komitmen kepada segala ajaran, segala kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Bukan sekadar pengakuan bahwa statusnya murid, tetapi menolak untuk taat atau mengikuti apa yang diajarkannya. Ini berbicara tentang gaya hidup atau pola hidup yang berpedoman kepada ajarannya. Dan meskipun untuk menjadi selalu taat, untuk memegang komitmen berada dalam ajarannya, mengikuti ajarannya, memang bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak dari kita yang harus mengakui dengan jujur, lebih sering kita tidak ikut seperti ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan dan memilih untuk mengikuti keinginan kita yang kita anggap benar dan sesuai dengan karakter kita. Tetapi dengarlah ini, persekutuan kita dengan firman-Nya dan ketaatan kita kepada firman itu haruslah tetap. Jika kita tetap menjadi murid-muridnya sampai akhirnya, maka dan sungguh demikian kita membuktikan diri sebagai muridnya yang sesungguhnya. Ini bukan berarti keselamatan atau hidup kekal dapat kita peroleh, karena jelas ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang pada waktu itu telah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, ketaatan untuk hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus adalah konsekuensi kita setelah kita
percaya kepadanya semua, memilih untuk hidup di dalamnya. Maukah engkau menjadi murid-Nya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan dan diingatkan sebagai murid-murid-Mu yang sejati, yang sungguh-sungguh, maka kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika Engkau mendapati dalam hidup kami hidup tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami hidup sesuka hati kami. Tolong Tuhan agar kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, mampukan kami, pimpin kami Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh pada akhirnya boleh mencerminkan sebagai murid-murid-Mu yang sejati, murid-murid yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.